Kemarin katanya lapar, terus Mbak Nur kasih utangan, tatonya nggak dibayar. Jadi ceritanya bermula ketika anak sekolah udah mulai pada pulang, datanglah sekelompok anak sekolah duduk di tempat Mbak Nur. Nah, beberapa di antara mereka sempat juga beli es dan juga jajanan lain di tempatnya Mbak Nur. Sementara tinggal satu anak yang belum pulang dan duduk di tempat Mbak Nur. Karena dia belum dijemput sama orang tuanya, jadi dia nunggu di tempat Mbak Nur. Ketika Mbak Nur lagi sibuk ngelayani pembeli, di situ dia cerita, "Ante, perut saya lapar, tapi uang saya udah habis, nggak punya uang lagi." Karena Mbak Nur itu kasihan, apalagi dia sempat bilang lapar ke Mbak Nur, ngerasa seperti anak sendiri kelaparan gitu loh. Jadi yaudah deh, Mbak Nur kasih utangan dan Mbak Nur bilang besok kamu bayar. Terus ya. Dia bilang iya teh, besok kami bayar. Ya udah deh, di sini dia pesen mie goreng dan juga beberapa makanan lain. Langsung aja Mbak Nur bikinkan mie goreng dan juga makanan lainnya dan Mbak Nur kasih ke dia. Dengan lahapnya dia makan habis. Soalnya kalau udah dengar kata lapar itu ngerasa seperti pengalaman Mbak Nur semasa kecil dulu, sekolah jauh, orang tua jauh, dijemputnya itu lama dan perut udah lapar tapi nggak ada yang ngasih ngutangan gitu. Nah di situ Mbak Nur ngerasa jadi teringat masa lalu yang itu. Itulah alasan Mbak Nur kasih utangan ke dia. Kemudian datanglah di keesokan harinya, dia terus juga datang ke tempat Mbak Nur dan sekarang itu dia nggak pernah lagi jajan di tempat Mbak Nur dan utang itu pun juga nggak dibayar. Mbak Nur sendiri pun nggak mau nagih. Yang namanya orang ingat dengan hutang, bagaimanapun caranya pasti dia itu bayar hutang. Kalau seandainya orang memang nggak mau bayar hutang, gimana caranya pasti dia pura-pura lupa. Jadi ya sampai sekarang utang itu pun tidak dibayar. Kalau ngutangin orang kita ngerasa jadi serba salah, mau ditagih nanti khawatir tersinggung, kalau tidak ditagih kita pun juga butuh. Kira-kira gimana ya? Emang sih utangnya tidak banyak, tapi bagi pedagang es atau pedagang jualan jajan seperti ini, mereka itu paham bagaimana perputaran modal jualan seperti ini dan berapa sih keuntungan dari jualan es kayak gini. Untung jualan seperti ini tuh tidak banyak bun. Serame-ramenya warung Mbak Nur ini paling banyak untungnya itu 10-15 ribu. Apalagi itu dihutangin, jelas-jelas hari itu Mbak Nur nggak dapat untung sama sekali. Jadi ya sudahlah, daripada bikin bingung dan bikin pusing, ambil aja pelajaran dari kejadian ini agar kedepannya tidak usah ngutangin orang lagi. Karena apa yang ngurugi itu Mbak Nur sendiri. Tapi terkadang sempat kasihan juga ya bun kalau ngelihat anak orang itu lapar sementara kita itu punya makanannya. Nah hati kecil itu nggak tegaan gitu kalau nggak ngasih ngutang lah, harus gimana gitu ya. Jadi ya sudahlah, anggap aja ini suatu pembelajaran agar kedepannya lebih baik lagi dan lebih teliti lagi, lebih hati-hati lagi, karena tidak semua orang itu bisa dihutangin dan tidak semua orang itu bisa bertanggung jawab dengan utangnya. Mudah-mudahan kedepannya menjadi lebih baik lagi dan Allah gantikan rezeki hari ini sebaik-baik rezeki pemberian dari Allah. Amin. Ya, sekarang kita kembali aja ke video. Selain mie goreng, Mbak Nur juga punya dagangan baru. Di sini Mbak Nur coba jual sosis dan juga nugget. Untuk harganya satu tusuk itu 1000-an aja. Mudah-mudahan sosis dan nuggetnya ini cepat habis sehingga besok bisa belanja lagi.